Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Yunita. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi tentang analisis kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, analisis kalimat berdasarkan fungsi sintaksis. Fungsi di sini diberi pengertian hubungan saling bergantungan antara unsur-unsur dari suatu perangkat sedemikian rupa sehingga perangkat itu merupakan keutuhan dan membentuk sebuah struktur. Kadang-kadang sebuah kalimat terdiri atas sebuah subjek dan predikat, subjek, predikat, objek, subjek, predikat keterangan, subjek, predikat pelengkap, subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Keempat fungsi itu tidak harus selalu ada dalam setiap struktur sintaksis. Hanya saja fungsi-fungsi mana yang bisa tidak muncul dan fungsi-fungsi mana yang harus dimunculkan, sehingga konstruksi sintaksis tersebut dapat disebut sebuah konstruksi sintaksis. Yang pertama, fungsi subjek. Yang dimaksud dengan subjek adalah suatu yang dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, subjek merupakan suatu yang bisa berdiri sendiri, maka sudah semestinya terbentuk dari kata benda. Yang selanjutnya adalah fungsi predikat. Predikat adalah bagian yang memberi keterangan sesuatu yang berdiri sendiri. Dan menurut ahli, predikat dalam kalimat biasanya berupa frase verbal atau frase adjektifal. Dalam kalimat, predikat berfungsi sebagai yang pertama membentuk kalimat dasar, kalimat tunggal, serta kalimat majemuk. Yang kedua menjadi unsur penjelas. Yang ketiga menegaskan makna. Yang keempat membentuk kesatuan pemikiran, dan yang kelima sebagai sebutan. Selanjutnya, fungsi objek. Objek adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Kehadiran objek pada kalimat bergantung pada jenis kalimat. Selanjutnya, dalam kalimat, objek berfungsi yang pertama untuk membentuk kalimat dasar pada kalimat berpredikat transitif, yang kedua memperjelas makna kalimat, dan yang ketiga membentuk kesatuan atau kelengkapan pemikiran. Selanjutnya, fungsi pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi dan mengkhususkan objek serta melengkapi struktur kalimat. Pelengkap bentuknya mirip dengan objek karena sama-sama diisi oleh nomina atau frasa nomina, dan keduanya berpotensi untuk berada langsung di belakang predikat. Selanjutnya, fungsi keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang memberikan keterangan pada seluruh kalimat. Sebagian besar unsur keterangan merupakan fungsi sintaksis paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Keterangan dapat berada di akhir, di awal, bahkan di tengah-tengah pada kalimat. Kehadiran keterangan pada kalimat itu bersifat mana suka. Selanjutnya adalah analisis kalimat berdasarkan kategori sintaksis. Kategori sintaksis sering juga disebut dengan kelas kata. Kelas kata merupakan golongan kata yang memiliki kesamaan dalam perilaku formalnya. Kelas kata dalam bahasa Indonesia terdiri atas kelas kata yang pertama, kelas kata nomina atau kata benda, yang kedua kelas kata verba atau kata kerja, yang ketiga kelas kata adjektiva atau kata sifat, dan yang keempat adalah kelas kata adverbia atau kata keterangan. Yang pertama, nomina. Nomina sebagai kata benda adalah kelas kata yang berfungsi sebagai subjek dan sebagai objek. Kelas kata ini berpadaan dengan benda, orang, atau hal-hal yang dibendakan dalam alam. Selanjutnya, verba atau kata kerja. Verba adalah kelas kata yang biasanya berfungsi sebagai predikat dalam bahasa Indonesia. Verba biasanya merupakan unsur semantik, perbuatan, aktivitas, keadaan, atau proses. Kelas kata verba dapat berdampingan dengan kata tidak, tetapi dapat diberi kata sangat, lebih, ataupun partikel di, ke, dan dari. Yang selanjutnya yaitu adverbia atau kata keterangan. Adverbia dibedakan untuk tataran frasa dan tataran klausa.
Adverbia dalam frasa adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan adjektiva maupun verba. Kata keterangan adalah kategori yang dapat mendampingi adjektiva, numerila, dan profesi dalam konstruksi sintaksis. Numeralia adalah kategori yang menyatakan bilangan ataupun jumlah yang berpotensi mendampingi nominal lainnya. Yang selanjutnya adalah pronomina. Pronomina adalah kata yang digunakan untuk mengacu kepada nominal lainnya yang posisinya dapat berpindah-pindah bergantung siapa yang bicara atau yang diajak bicara. Pronomina dalam bahasa Indonesia terdiri dari pronomina persona, pronomina petunjuk, serta pronomina penanya. Yang terakhir adalah analisis kalimat berdasarkan peran sintaksis. Hubungan antara kategori pengisi predikat, baik kategori verba maupun bukan, dengan pengisi fungsi-fungsi lain yang disebut peran sintaksis. Analisis kalimat berdasarkan peran mengacu pada makna pengisi unsur-unsur fungsional kalimat. Unsur-unsur peran ini berkaitan dengan gramatika atau sintaksis. Peran ini dapat diketahui makna yang ada pada masing-masing unsur fungsional tersebut. Makna pengisi unsur fungsional tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, makna unsur pengisi subjek. Beberapa kemungkinan makna unsur pengisi subjek yaitu untuk menyatakan pelaku, menyatakan alat, menyatakan sebab, menyatakan penderita, serta menyatakan tempat dan lain-lainnya. Yang kedua, makna unsur pengisi predikat berfungsi untuk menyatakan perbuatan, menyatakan jumlah, menyatakan perolehan, menyatakan keberadaan, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, makna unsur pengisi objek. Makna unsur pengisi objek antara lain berguna untuk menyatakan penderita, menyatakan tempat, menyatakan hasil, dan lain-lain. Yang keempat, makna unsur pengisi keterangan. Makna unsur pengisi keterangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan tempat, menyatakan waktu, menyatakan cara, dan menyatakan alat. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah fungsi utama sintaksis dalam bahasa Indonesia itu adalah predikat, subjek, objek, pelengkap, serta keterangan. Unsur-unsur ini dapat pada kalimat, akan tetapi kelima unsur tersebut memang tidak selalu bersama-sama ada dalam satu kalimat. Kategori sintaksis sering juga disebut dengan kelas kata. Kelas kata merupakan golongan kata yang memiliki kesamaan dalam perilaku formalnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.